Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillah, alhamdulillah, wa syukurillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'dah, kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita berikan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa menyampaikan hal-hal yang terkait dengan apa itu keluarga sakinah, bagaimana melakukan sakinah, dan yang terpenting adalah bagaimana untuk mewujudkan keluarga sakinah, di mana kalau kita lihat yang namanya keluarga itu adalah bersatunya antara dua jenis yang berbeda, laki-laki dan perempuan, dua latar belakang yang berbeda, kemudian juga ada pengalaman yang berbeda, tingkat pendidikan yang berbeda. Ini yang kemudian kalau kita tidak pandai-pandai untuk mengelola perbedaan tersebut, maka akan menjadi sebuah masalah yang sebenarnya masalah sepele akan bisa menjadi masalah besar. Makanya kalau kita boleh sampaikan di sini bahwa yang namanya keluarga itu adalah organisasi terkecil daripada masyarakat. Di mana di situ dalam satu keluarga itu ada bapak, ada ibu, suami istri, ada anak, dan juga yang lain. Ini adalah satu hal yang memang niscaya dalam sebuah keluarga. Untuk itu, dalam hal perbedaan tersebut, kita kadang hanya larut pada perbedaan yang ada, tidak mau mencari titik yang sama. Sehingga kemudian terjadilah satu perbedaan pendapat, kemudian akhirnya muncullah di situ ada friksi, ada konflik yang kalau tidak pandai-pandainya kita mengatasinya maka akan menjadi bencana. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam satu ayat di surat Ar-Rum 21, Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun. Di sini intinya bahwa dalam pernikahan itu ada pelajaran-pelajaran yang bisa kita ambil bagi orang-orang yang mau berpikir. Artinya ketika di situ kita melakukan sebuah perbuatan dan menjalaninya, itu kita harus menggunakan akal kita dan juga jangan lupa hati kita untuk bisa dihidupkan. Karena dalam dinamika yang ada itu bisa muncul perbedaan. Nah, bagaimana untuk bisa agar supaya tidak terjadi perbedaan yang berlarut-larut yang bisa membawa kerusakan, katakan di sini kita harus bisa melakukan langkah-langkah agar supaya kita tetap terjaga keharmonisan, tetap terjaga di situ kekompakan. Nah, dalam hal ini, kalaupun ini adalah satu hal yang kita sering dengar di kegiatan-kegiatan katakan organisasi secara umum, tapi tidak ada salahnya kita juga karena keluarga itu adalah sebagai organisasi terkecil, maka kita agar supaya bisa memahami bagaimana untuk mengelola konflik, itu kita sampaikan ada yang namanya analisis SWOT. Tadi dalam hal keluarga sakinah ini, nah SWOT itu apa? S-nya itu adalah strength. Strength itu berarti kekuatan, power. Ya, dalam hal keluarga berarti adanya komitmen spiritual antara suami dan istri yang didasari oleh ajaran Islam.
Kemudian nilai-nilai keimanan yang menjadi landasan dalam menyelesaikan konflik keluarga. Peran dan tanggung jawab masing-masing anggota keluarga jelas sesuai tuntunan agama. Adanya dukungan sosial dari lingkungan keagamaan masjid. Jadi situasinya memang di situ eh, sangat mendukung. Jadi ini kekuatan. Jadi sudah apa bahasanya kemudian di situ lingkungan dan juga apa yang ada di sekitarnya itu sangat mendukung adanya mestinya itu di situ muncul akan membentuk keluarga yang sakinah. Tapi jangan lupa juga yang kedua ada weakness. Weakness itu kelemahan. Jadi ada kekuatan, ada kelebihan, ya ada kelemahan. Nah, kelemahannya apa? Kurangnya komunikasi yang efektif antara anggota keluarga. Masih lemahnya pemahaman agama dalam praktik sehari-hari. Pengaruh emosi dan ego pribadi dalam pengambilan keputusan keluarga. Yang berikutnya keterbatasan waktu berkualitas karena kesibukan pekerjaan. Jadi ini merupakan satu kelemahan. Nah, bagaimana agar supaya nanti kelemahan itu juga bisa menjadi kekuatan. Yang ketiga, opportunities. Opportunity atau peluang. Ini ya kalau berbicara peluang kita pikirannya hanya pada bisnis biasanya. Tapi juga dalam hal untuk membentuk keluarga sakinah ini, mempertahankan keluarga yang sakinah sampai akhirat, katakan itu adalah termasuk kita bisa opportunity atau peluang ini yang kalau dalam keluarga, contoh dalam hal ini banyaknya media dakwah dan edukasi keluarga Islami di era digital. Tidak kurang-kurang itu. Yang berikutnya adanya komunitas dan forum parenting Islami yang bisa diakses dengan mudah. Kemudian dukungan dari lembaga keagamaan dan negara untuk pembinaan keluarga sakinah. Sudah jelas itu. Dari katakan agama kita mendapatkan dukungan. Kemudian dari pemerintah juga dukungannya untuk membentuk keluarga sakinah jelas. Kemudian peluang untuk menanamkan nilai-nilai Islam sejak dini pada anak itu juga sudah bisa kita lihat di situ adanya munculnya ada PAUD, TPQ, ada TPQ, ada kemudian TKQ dan yang lain itu dalam rangka untuk menanamkan nilai-nilai Islam sejak dini. Kalau di pengajian di kampung itu ada ngaji batalan dan yang lain. Ada di situ praktek sholat. Itu juga merupakan menanamkan nilai-nilai sejak dini pada anak-anak tentang Islam. Jadi itu sudah ada peluangnya seperti itu. Nah, kemudian threats atau ancaman. Jadi biasanya kalau sudah ada di situ musuh sudah lagi berjalan, dalam satu perjalanan ya ada ancaman sudah jelas itu satu hal yang wajar, satu hal yang wajar. Makanya dalam hal keluarga ini, nah ini ada ancaman untuk bisa tetap keluarga itu menjadi keluarga yang sakinah. Jadi contoh pengaruh negatif media sosial dan budaya liberal terhadap gaya hidup keluarga. Ini tidak bisa menutup kemungkinan memang dengan arus informasi globalisasi digital kayak gini. Jadi tidak bisa kita menahan katakan arus daripada katakan budaya liberal dan budaya-budaya dari luar. Nah, kemudian krisis moral dan degradasi nilai dalam masyarakat luas. Ada ketika memang di situ ada pengaruh-pengaruh dari luar ya muncullah kemudian ada krisis moral yang tadinya di situ sopan bahasanya dinilai tidak sopan, degradasi nilai dalam masyarakat luas. Dalam ini ada perubahan-perubahan nilai itu. Tantangan ekonomi yang dapat memicu konflik rumah tangga juga dengan adanya ekonomi yang kurang bagus ini juga bisa memicu konflik rumah tangga. Masalah kadang di situ penghasilan yang laki-laki lebih rendah dari yang perempuan, kemudian jabatannya lebih tinggi yang perempuan daripada yang laki-laki, ini juga bisa memicu konflik rumah tangga. Kemudian minimnya keteladanan dari lingkungan sekitar. Jadi memang
yang paling besar pengaruhnya itu adalah keteladanan. Makanya ada satu keterangan, lisanul hal afshahu min lisanil maqal, bahwa lisan atau dalam hal ini perkataan ya, yang berupa tindakan, lisan yang berupa tindakan atau keteladanan, contoh, itu lebih tajam, lebih fasih, lebih pengaruh daripada lisan yang berupa perkataan. Makanya ada bahasa sekarang, disitulah bisa ngomong trok, bisa akon-akon trok. Nah, kalau itu diwujudkan dengan perbuatan, maka akan lebih tajam pengaruhnya. Di mana sudah dibuktikan oleh Rasulullah SAW, Nabi kita Muhammad SAW itu selama 22 tahun, 2 bulan, 23 hari bisa merubah kebudayaan jahiliyah yang luar biasa itu menjadi beradab. Yang tadinya biadab menjadi beradab. Kenapa biadab, Wong? Di situ punya anak perempuan, dikubur hidup-hidup. Anak perempuan tidak boleh kemana-mana. Ketika punya anak perempuan merasa malu. Kemudian terjadi di situ ada pewarisan istri bahasanya dari anak, dari bapaknya kepada anaknya. Jadi anak ini bisa mewarisi istrinya bapaknya. Nah, itu budaya-budaya jahiliyah, jadi budaya yang tidak manusiawi, tidak pasal juga tidak beradab. Kemudian 22 tahun, 2 bulan, 23 hari dapat dirubah dengan munculnya akhlakul karimah atau uswatun hasanah dari Nabi kita Muhammad SAW. Makanya yang terpenting adalah di situ keteladanan. Nah, mungkin ini yang kurang kita perhatikan dalam hal keteladanan. Makanya dalam hal ini keluarga juga seperti itu. Sehingga bagaimana untuk bisa mengelola konflik itu menjadi kekuatan, kalau berdasarkan analisa SWOT ini, dengan 4 hal ini kita bisa manfaatkan, kita bisa kelola untuk bisa mempertahankan keluarga yang sakinah. Nah, bagaimana caranya? Mesti di situ tidak bisa tidak, kita bisa menemukan titik temu kalau kita mau. Dalam satu ayat itu, Bismillahirrahmanirrahim, wa amruhu syuro bainahum. Jadi wa amruhum syuro bainahum. Jadi kita intinya diminta atau diperintahkan untuk musyawarahkan, bermusyawarah. Jadi wasyawirhum fil bermusyawarah dalam setiap urusan, dalam urusan-urusan yang ada. Jadi sekecil apapun urusan itu, kalau di situ pertama kita komunikasikan, kita ngobrol, dalam hal ini suami istri ngobrol, bagaimana ini tentang masalah keuangan, bagaimana tentang masalah kesosialan, suasana, hubungan keluarga mungkin dengan saudara, dengan yang lain, kayak gitu, tetangga. Ini juga kemudian bisa menjadi sebuah hal yang nantinya bisa kita kalau ada masalah, ada yang menyebabkan bersalah paham itu bisa diselesaikan. Yang kemudian ketika sudah komunikasi maka kita lakukan koordinasi. Bagaimana caranya untuk bisa menyelesaikan persoalan ini? Nah, itu dikoordinasi. Kemudian baru kita diwujudkan dengan aksi. Setelah aksi ada evaluasi. Nah, itu mungkin sedikit yang bisa kami sampaikan, bahwa yang namanya kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman itu kalau kita kelola dengan baik akan menjadi sebuah hal yang bisa untuk menjaga keluarga tetap harmonis, keluarga sakinah, mawaddah, warahmah, ila akhir hayah, dunia akhirat. Amin. Allahumma amin. Sekian, segala kesalahan mohon maaf. Akhirul kalam. Allahul muwaffiq ila thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.